Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairunisa, NPM 121-2018-112, UTS Praktikum Audit, Modul 3 Siklus Persediaan, Pemudahan Pembayaran, dan Pembayaran Utang. Persediaan. 1. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan itu didapat dalam indeks FF1. Pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakan itu di checklist. Minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambil persediaan itu di checklist. Sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur bisa batas untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Itu di checklist juga. Apabila selama pengambilan persediaan, aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah. Batas berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut itu di checklist. Lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal, itu juga di checklist. Waspada dengan penumpukan barang, kemudian kemungkinan adanya lubang dalam tumbukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan, itu juga di checklist. Setelah itu, bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi, itu di checklist. Apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju ke tunggal neraca atau laporan posisi keuangan, sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya, itu juga di checklist. 2. Uji penilaian persediaan agar membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dan daftar persediaan, itu di checklist. 3. Perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu, di checklist. Periksa semua penjualan perkalian dan metode tahun lalu, itu tidak di checklist. Periksa semua penjualan perkalian dari metode tahun lalu, itu dari checklist. Siapkan schedule utama, itu dari checklist. Minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga pertanggalan neraca itu di checklist. Lakukan penelaahan analitis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, itu di checklist. Pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, itu di checklist. 9. Dapatkah konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan? Pastikan juga apakah ada bagian, itu juga di checklist. Pelajari kecukupan pertanggungan asuransi, itu di checklist.
11. Yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang. Itu di checklist. 12. Pelajari semua pertanyaan pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang menjadikan itu di checklist. Sekarang pajak pertambahan nilai atau PPN masukkan. 1. Minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi dari checklist. Yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya. Dari checklist, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan kompensasikan itu di checklist. Pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam PT masa dan kompensasikan apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan. Pastikan bahwa kurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batasnya. Itu di checklist. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak pengeluaran antara buku besar dan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya. Itu di checklist. Pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Itu di checklist. Beban pokok penjualan. Lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan. Itu tidak di checklist. Hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta kesimpulannya. Itu tidak di checklist. Yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung oleh bukti-bukti. Itu terdapat di indeks PL2. Periksaan pembelian. Bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Itu sudah di checklist. Lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian akankah dapat menyimpan. Itu tidak di checklist. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah dari checklist. Lakukan pemeriksaan dan pembelian secara acak pada tahap berjalan dalam memperhatikan faktor pembelian, baik jumlah, harga, syarat. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian. Itu terdapat di PL 2.1 dan juga di checklist. Periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktor pembelian dan memo debit. Itu di checklist. Periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Itu tidak di checklist. Lakukan pisah batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu tidak di checklist. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Itu tidak di checklist. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang retur dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Itu tidak di checklist. Apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontak pembeli. Itu tidak di checklist. Buat kesimpulan komentar atas hasil pemeriksaan. Itu tidak di checklist. Utang usaha. Tentukan
saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur itu terdapat dalam indeks MM1.1. Catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya, dan teliti sejak kapan terjadinya, serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut itu terdapat dalam indeks M1. Pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain itu tidak di-checklist. Minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Terdapat memasuk pentingnya yang saldonya tidak diketahui pertanggal neraca konfirmasi itu tidak di-checklist. Bila saldo akhir akun utang digunakan itu tidak di-checklist. Bila pengendalian internal atas pembelian dianggap terlalu lemah itu tidak di-checklist. Teliti selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi laporan dari pemasok serta melakukan uji. Itu terdapat dalam indeks MM1.1. Bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha, minta itu tidak di-checklist. Minta daftar utang per tanggal neraca laporan posisi keuangan, pemeriksa penjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar itu tidak di-checklist. Periksa terhadap saldo yang benar dan tidak lazim atau bersaldo debit itu tidak di-checklist. Periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca atau laporan posisi keuangan itu tidak di-checklist. Periksa persoalan atas persoalan yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut itu tidak di-checklist. 10. Lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas. Untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan itu terdapat dalam indeks PL2.1. 11. Buat kertas kerja dan kesimpulan pemeriksaan itu terdapat dalam indeks M1. Sekarang kita ke indeks F. Dalam indeks F itu ada persediaan barang jadi, barang jadi. Di sini itu terdapat ada selisihnya. Selisihnya itu sebesar 15.910.000. Bisa dilihat di buku 1 halaman 91 nomor 4. Di mana barang jadi Rucifon SP500 sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsiansi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Dan ini terkait dalam promosi dan terdapat di dalam jurnal koreksinya itu yaitu beban promosi pada persediaan barang jadi Rucifon SP 1000, di mana 1000 itu dikali 15.910.000. Setelah itu ada persediaan barang dalam proses itu sebesar per kliennya sebesar 290.107.800. Di mana ada selisihnya sebesar 15 juta. Itu dapat disebabkan oleh karena upah. Bisa dilihat halaman 91 nomor 6. Di situ dituliskan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal
26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Setelah itu, persediaan bahan baku. Ada selisihnya itu sebesar 8 juta. Bisa dilihat di halaman 91 nomor 2. Di mana bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Kita bisa lihat di jurnal koreksinya. 8 juta. Itu persediaan bahan baku PS, PP sebesar 8 juta, PPN masukannya 800.000, utang usahanya 8.800.000. Salah. Persediaan bahan baku PS sebesar 8 juta, PPN masukannya sebesar 800.000, pada utang usaha 8.800.000, di mana belum dibukukan karena belum diterima faktur pajaknya. Setelah itu, persediaan bahan penolong. Persediaan bahan baku. Persediaan bahan penolong ada selisih kurang senilai 11 juta. 11 juta disebabkan oleh karton boxnya terendam banjir. Kita lihat di jurnal koreksinya. Beban lain-lain pada persediaan karton box. Beban lain-lain pada persediaan bahan penolong karton box sebesar 11 juta. Di mana 10 juta dikali 1.100. Yaitu bahan penolong kartonnya itu terendam banjir. Setelah itu dijumlahin per auditnya, semuanya dijumlahin. Persediaan barang jadinya di perkelainnya sama CR-nya dijumlahin. Setelah itu kita ke indeks F1. Sebelum itu kesimpulannya itu dari indeks F itu, jadi menurut saya itu saldo persediaan telah disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. Di indeks F1 itu di Rucifan 1000 itu ada selisihnya sebesar 15.910.000. Bisa dilihat bisa dilihat di buku 1 halaman 91 nomor 5. Pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rucifan SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Jadi di sini itu ada konsistensi. Nah, jadi Rucifan SP1000 itu tinggal dijumlahin sama CR-nya, jadi 400 juta 457.140. Sekarang kita ke indeks F2, di mana indeks F2 itu persediaan dalam proses ada selisihnya, yaitu sebesar 15 juta. Ya, bisa dilihat halaman 91 nomor 6 yang sudah saya bacakan tadi. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar pada tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018. Selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Ini persediaan dalam proses itu ada selisih karena upah pegawainya. Bisa dilihat di jurnal koreksi.
Persediaan barang dalam proses batch prod 377 pada biaya yang masih harus dibayar upah buruh pabrik sebesar 15 juta. Itu kekurangan pembebanan upah buruh pabrik. Sekarang kita lanjut ke F2. F3 itu ada perbedaan di bahan baku polivinil itu sebesar 1.350.000. Ternyata di pemeriksaan fisiknya kurang karena dicuri oleh karyawannya. Jadi perkelahiannya itu 24.750.000 dikurang 1.350.000. Dan hasilnya itu 23.400.000. Terus yang PS-nya itu bisa dilihat di halaman 91 buku 1 nomor 2, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 masuk ke PM. Jadi yang PS itu per kliennya itu ditambah dengan, kan per kliennya ada 37.600.000 ditambah DR-nya 8 juta sama dengan 45.600.000. Sekarang kita ke F4. F4 itu ada karton box. Karton boxnya itu ada perbedaan selisihnya itu 11 juta karena dikarenakan terendam banjirnya. Jadi per kliennya itu 68.838.000 dikurang 11 juta sama dengan 57.630.000. Sekarang kita ke FF1. FF1 itu yang pertama itu ada bahan baku. Bahan baku itu terdiri dari monomer, polivinil, kosten, DDP, PS, dan EPO. Bahan baku, bahan penolong, dan bahan jadi yang kartunya itu bisa dilihat di buku 1 halaman 89. Di jumlah unit yang monomer 51.500, yang polivinil 1.650. Nah, kalau fisiknya itu dilakukan di awal, di 1 Januari, melakukan perhitungan fisik persediaan. Bisa dilihat di halaman 90 di bagian perhitungan fisik. Yang monomer itu 51.500. Bisa dilihat di kuantitas satuan menurut perhitungan fisik persediaan atau unit. Nah, perbedaannya itu sebesar 90. Keterangannya itu bahan baku dicuri bisa dilihat dari indeks F3. Setelah itu, kalau bahan penolong itu yang karton box itu mendapatkan selisihnya 10.000 karena tadi terendam banjir, bisa dilihat dalam indeks F4. Terus persediaan akhir itu Lucifon 500-nya, SP 500 itu selisihnya 2.000. Keterangannya itu barang telah dikonsumsi. Lucifon SP 1000 selisihnya 1.000. Keterangan barang sampel digunakan untuk promosi. Sekarang TOC3. TOC3 bisa dilihat di halaman 94. Yang jumlahnya itu harus disesuaikan dengan order pembelian, bisa dilihat di halaman 101 sebagai contoh PT Indah. Nih, sebagai contoh PT Indah, kan jumlahnya 70 juta. Kita sesuaikan dengan order pembeliannya itu di halaman 101.
Itu udah sesuai apa belum? Nah, di sini sesuai. Berarti benar kan? Dikoreksinya itu benar. Terus ditandatangani oleh kepala administrasi pembelian. Kita lanjut ke M1. M1 itu tanggal usaha, bisa dilihat di halaman 94, buku 1. Terus kita ke M1.1. Dilihat di buku, dilihat halaman 94 juga. Ini alamatnya, jumlah per kliennya itu berapa, dan ini perbedaan itu ada selisihnya. Contohnya PT Berkat itu selisihnya itu 990.000, dan jumlah pengeluaran setelah tanggal neracanya itu sebesar 501.567.000. Lanjut kita ke PL2. Terdapat perbedaan di bahan baku akhir 8 juta. Nih, yang ini. 8 juta. Iya. Setelah itu setelah itu kreditnya CR-nya itu 12.350.000 itu didapat dari Polyfinle di F3. Di F3 itu yang ini, yang 1.350.000. Terus dan bahan penolong dari karton box 11 juta karena terkena banjir. Jadi 11 juta ditambah 1.350.000 itu jadinya 12.350.000. Jadi 8 juta ditambah 12 juta. 658.349.900 ditambah 8 juta dikurang 12 juta 350 jadinya 662.699.900. Setelah itu total biaya manufaktur bisa dilihat dari total total persediaan bahan baku, terus ditambah tenaga kerja langsung, ditambah total beban lain-lain. Nah, jadinya itu hasilnya itu total biaya manufaktur. Barang dalam proses akhir. Nah, udah setelah itu kita ke PL2.1. PL2.1 itu adalah pembelian itu uji pisah batas, bisa dilihat di buku 1 halaman 94. Di mana order pembelian itu harus pasti koreksi itu harus sama. Setelah itu ini order pembeliannya tanggalnya itu contohnya 29 Desember 2018 nomor 00279 nama pelanggan PT Delta jumlah sebesar 20 juta, tanggal pencatatannya tidak ada. Itu sudah sesuai dengan yang ada di buku halaman 94. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.